Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini saya ingin sharing tentang cara mengubah warna teks yang ada dalam aplikasi dari warna standar menjadi warna yang kita inginkan. Tapi sebelumnya, silahkan teman-teman membuat kopi dan juga menyiapkan cemilan ringan agar bisa menikmati video ini sambil rebahan. Oke, langsung saja kita ke UX. Nah, di sini UX ini salah satu fungsinya adalah membuat tampilan aplikasi sesuai yang kita inginkan ya, dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Kita ke UX, kemudian ke format rules. Ya, di sini ada brand, kemudian format rules. Ya, kemudian tambahkan new format rules. Nah, karena dalam aplikasi ini yang akan kita ubah warna teksnya di bagian menu, nah ini warna yang ada dalam menu, maka untuk for this data kita ubah ke menu. Ya, kita pindah ke menu. Untuk rule name, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan keinginan. Di sini saya coba menulisnya dengan menu 1. Ya, menu 1. Kemudian di bagian if this condition is true, nah kita bisa memberikan formula nama sama dengan, kemudian tergantung nama yang ada di sini ya. Kalau di sini kita akan mulai dari daftar hadir siswa. Oke, coba kita cek apakah betul. Nah, sudah betul, kita save ya. Nah, nama ini, penulisan nama ini adalah berdasarkan dari database menu yang isinya adalah nama, icon, dan go to menu ya. Jadi kita pilih yang nama. Kalau misalnya yang ingin diubah warnanya nanti di bagian lain, teman-teman bisa pilih bagian tersebut. Oke, di sini yang akan kita ubah warna teksnya adalah nama. Kita klik nama. Kemudian ini ada icon ya. Icon ini nanti akan muncul di bagian bawah sini, di sebelahnya nama. Kita coba pilih siswa ya. Misalnya kita pilih ini. Nah, maka akan muncul icon kecil di sini. Kemudian kita pilih highlight colornya untuk yang icon kecil ini, misalnya warna yang ini ya. Kemudian teksnya kita ubah menjadi warna yang ini. Oke. Nah, otomatis warnanya akan berubah. Nah, ini adalah warna standar yang diberikan oleh aplikasi ini ya. Tapi teman-teman bisa mengcustomnya dengan warna lain. Nah, di sini ada pilihan kolom ya. Jadi teman-teman bisa mengcustomnya dengan warna lain. Contohnya yang saya siapkan di sini adalah di web ini ya. Misalnya saya ingin warna merah. Jadi kita tinggal copy saja teksnya. Kita tinggal paste di sini. Otomatis akan warna merah, muncul warna merah. Kemudian kita pilih warna aqua misalnya. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Nah, otomatis warnanya akan berubah. Ya. Selain di situs ini, teman-teman juga bisa mengambilnya di Wikipedia. Nah, di sini sudah disediakan ya di Wikipedia. Tinggal kita nyari warna yang kita inginkan. Contoh ini ya. Oke. Kita copy, paste di sini. Nah, otomatis warnanya akan berubah sesuai dengan kodenya ini. Kemudian di bagian bawah itu ada text format. Nah, kalau kita ingin menyesuaikan ukuran teks, kita bisa menambahkan
angka yang ada di sini atau mengurangi jika ingin membuat teks ini menjadi kecil. Misalnya saya buat lebih kecil, tinggal klik saja. Nah, daftar hadir siswa lebih kecil ya. Kemudian di sini juga ada pilihan apakah teksnya akan di underline, bold, italic, dan lain-lain. Nah, saya akan coba untuk yang bold. Nah, otomatis akan tebal ya tulisannya. Nah, kemudian kita save ya, kita save dulu. Oke, warnanya sudah berubah ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di bagian materi, misalnya di menu materi ini kita ubah teksnya menjadi teks warna lain. Nah, di sini tadi sudah, kita tinggal copy saja teman-teman. Tinggal copy. Nah, di sini otomatis akan muncul nama menu 2 ya. Otomatis karena namanya untuk rule name-nya tadi di atas sama. For this data tetap menu, kemudian nah di bagian if this condition is true kita ganti menjadi materi. Oke, kita save. Nah, otomatis akan sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian kita ubah misalnya di sini untuk ikonnya kita ubah menjadi ini misalnya ya. Oke, tanda centang misalnya materi. Kemudian warna juga bisa seperti tadi ya, warnanya bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ubah menjadi warna main color, kemudian yang ikonnya saya ubah menjadi merah. Nah, otomatis akan berubah. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengubah warna yang ada di menu lain ya, teksnya bisa dirubah. Kita save terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah warna yang ada pada daftar hadir siswa ya. Kita klik dulu. Nah, di bagian submenunya di sini ada banyak ya, ada daftar nama siswa dan lain-lain. Kita klik saja. Nah, di sini misalnya karena teksnya semuanya sama, warna teksnya sama, warna hitam semua, kita ingin mengubahnya. Misalnya untuk yang kelas 5A berwarna merah, kemudian kelas 5B berwarna hijau misalnya atau biru. Itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, sebelum kita memberi warna pada daftar nama siswa ini, kita kembali dulu ke UX, kemudian bagian views. Nah, di daftar hadir siswa. Nah, saya akan coba mengcustom bentuk tampilan daftar hadir siswa ini. Kalau yang tampilan sekarang adalah memanjang, ya kan? Nah, saya akan coba membuat tampilannya itu lebih sederhana ya. Misalnya hanya beberapa teks saja yang muncul. Oke, kita coba. Oke, di daftar nama siswa ya, sesuai dengan namanya yang ada di depan. Daftar nama siswa. Oke. Nah, untuk mengubah bentuk dari bentuk yang memanjang ini ke bentuk lain, teman-teman bisa memilihnya di sini. Nah, di sini ada view types. Kalau yang sekarang kita menggunakan table, maka kita akan coba menggunakan DAX. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin mengcustom, misalnya di bagian atas ini adalah nama, kemudian di bawahnya adalah kelas, nah kita bisa mengcustomize yang ada di bawah. Misalnya, nah ini. Di bagian sort by itu akan mengurutkan urutan ini ya, nama. Jadi mulai dari alfabet A sampai Z gitu. Nanti akan diurutkan atau mau dibalik dari Z ke A bisa di bagian sort by. Kemudian di bagian group by kita bisa mengelompokkannya berdasarkan kelas misalnya. Contoh di kelas. Oke, nah maka akan muncul per kelas yang tampil di sini. Ketika kita klik kelas 5A, maka yang muncul hanya kelas 5A saja. Kalau kita klik di bagian kelas 5B, nah
5B, maka yang muncul hanya kelas 5B. Itu ya. Oke, kita coba untuk group by-nya seperti ini. Kita buat berdasarkan kelas. Kemudian main image ini tetap sama ya, jadi auto supaya gambar siswanya atau profil siswanya kelihatan. Di primary header kita buat nama ya, nama anak. Kemudian yang secondary-nya kita bisa mengcustom mau NISN atau kelas atau yang lain itu bisa. Misalnya di bagian jenis kelamin misalnya. Nanti akan muncul jenis kelaminnya di sini L. Kalau misalnya kita pilih NISN, maka yang muncul juga akan NISN-nya. Nah, seperti ini. Ya, atau misalnya juga kita memilih di bagian secondary-nya ini adalah kelas, maka yang muncul adalah kelas. Seperti ini. Oke, setelah ini kita save. Ya, sudah jadi. Jadi ketika kita memilih daftar nama siswa, kita klik, otomatis akan terkelompok berdasarkan kelasnya. Ketika kita klik kelas 5A, maka akan muncul kelas 5A. Ketika kita klik kelas 5B, maka yang muncul adalah kelas 5B. Jika kita ingin menampilkan semua kelas 5A dan 5B, kita tinggal klik all saja. Nah, maka akan muncul seluruh kelas. Nah, kemudian di bagian summary column ini adalah yang ada di tepi. Nah, yang ada di tepi, tampilan yang ada di pojok kanan. Ya, jadi bukan yang ini tadi ya. Kemudian untuk menampilkan jumlah siswa yang ada di sini, misalnya 5A itu jumlahnya berapa, maka bisa ditampilkan di bagian grup aggregate. Misalnya count. Nah, maka akan langsung muncul jumlah kelas 5A itu ada berapa. Ya, dia otomatis akan muncul. Kemudian yang ada di bagian summary column, kita ubah menjadi jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin, misalnya kita klik kelas 5A yang jumlahnya 17, klik, maka jenis kelaminnya akan muncul di bagian pojok kanan. Jadi kita akan langsung tahu jenis kelamin siswa tersebut di dalam aplikasi ini. Dan kita coba save. Oke, sekarang kita coba ubah warna. Ya, kita coba ubah warna, misalnya kelas 5A, warna sesuai yang kita inginkan, dan kelas 5B juga sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya sama seperti tadi. Kita ke UX, kemudian di format rules, kita tambahkan lagi new format rules. Ya, untuk bagian rule name kita bebas memberikan nama. Saya beri nama seperti ini. Oke, daftar siswa misalnya. Kemudian di for this data, karena tadi adalah daftar siswa, kita pilih saja daftar nama siswa ya, sesuai dengan penamaan yang ada di depan. Nah, daftar nama siswa ya. Kemudian caranya sama. Lalu kita pilih, kita tulis saja seperti ini. Ubah warna untuk yang kelas 5B. Kita tuliskan kelas dan kelas yang akan dituju. Oke, kita save. Nah, setelah itu di bagian format this column kita bisa klik ya di bagian kelas, di bagian kelas ini, kemudian pilih ikonnya. Kita coba menggunakan ini ya, bebas. Nah, maka akan langsung muncul kelas 5B seperti ini ya bentukannya. Kemudian pilih warna. Nah, warna-warna yang ada di sini itu warna standar ya. Jadi teman-teman bisa mencari referensi lain seperti yang saya share tadi ya di Wikipedia atau di bagian color pick. Kemudian teksnya saya coba warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bold, angkanya besar. Untuk ukuran kita bisa memilih atau menaikkan text size-nya ya lebih besar seperti ini.
Oke, kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengcopy data ini untuk membuat kelas 5A ini, untuk mengubah warna kelas 5A ini seperti kelas 5B ini ya. Kita bisa melakukannya dengan cara copy. Atau dengan cara lain, misalnya kita buat lagi new format rules. Nah, kita pilih hal yang sama, daftar nama siswa, kemudian nama siswa. Di bagian ini kita ubah menjadi kelas 5A. Oke, kemudian pilih kelas, kemudian icon, misalnya bintang. Oke, sebentar. Pilih kelas. Kita pilih warna ini ya, contoh, dan kita bold. Nah, jadi yang ini harus kita pastikan ya teman-teman. Ini kelas 5A, kemudian ini kelas. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Kita perbesar seperti yang sebelumnya. Oke, dan kita save. Nah, tampilannya sudah jadi seperti yang kita inginkan. Nah, untuk teks yang lain, teman-teman juga bisa membuat atau mengubah warna dari warna dasar tadi ke warna yang kita inginkan dengan cara yang sama. Ya, jadi seperti itu untuk pewarnaan teks pada aplikasi. Mungkin sekian untuk tutorial hari ini. Di tutorial selanjutnya saya akan sharing tentang cara membuat daftar hadir ya, daftar hadir siswa berdasarkan lokasi, kemudian foto selfie dan juga tanda tangan. Dan silahkan ikuti terus channel ini agar mendapatkan informasi terbaru terkait Apsit ya. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.